Pak, siapa yang suka mengkafirkan? Hukum bid'ah itu tidak sama dengan kafir, Mas. Kalau misalnya saya merojihkan pendapat bahwa itu bid'ah, apakah berarti saya katakan bahwa pelakunya kafir? Dengarkan. Yahudi, Nasrani, Syiah. Dikemas seindah apapun, laknatullah alaihim. Allah melaknat mereka. Wahabi ini seorang takfiri tulen, pendiri aliran Khawarij, ya, suka mengkafirkan. Bahkan dia mengkafirkan dirinya sendiri sebelum memimpin Wahabi dan mengkafirkan guru-gurunya. Bahkan ajaran Salafi Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab mengaku belum mengetahui makna la ilaha illallah dan belum mengerti agama Islam. Pernyataan ini secara tidak langsung menganggap bahwa dirinya termasuk orang kafir sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi. Ustadz yang sekarang dianggap sebagai Wahabi, dianggap terlalu mudah mengkafirkan dan membid'ahkan, baik itu tahlilan dan yasinan di malam Jumatan. Pak, siapa yang suka mengkafirkan? Hukum bid'ah itu tidak sama dengan kafir, Mas. Kalau misalnya saya merojihkan pendapat bahwa itu bid'ah, apakah berarti saya katakan bahwa pelakunya kafir? Tidak, masalah kafir mengkafirkan itu berat, besar. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran bisa dikafirkan. Sampai ditegakkan hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka dari itulah, sebetulnya yang mencuatkan ini orang-orang yang nggak suka. Karena apa? Karena ritualnya dikritik. Nggak mau ritualnya dikritik, balik menuduh Wahabi, suka kafirin. Dengarkan. Yahudi, Nasrani, Syiah. Dikemas seindah apapun, laknatullah alaihim. Allah melaknat mereka. Laknatullah alal Yahud, wal Nasara, wal Syiah. Kalian tercuci oleh mereka. Otak kalian tercuci oleh mereka. Ayo, bergandeng tangan. Ayo, jaga negeri ini dengan tauhid. Dakwahkan sunnah. Tugas kita belajar, bukan mengembangbiakan bid'ah. Kita telah mengkerdilkan dakwah sunnah dengan kebodohan kita. Anak bangsa, yuk bergandeng tangan, yuk kita belajar. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Bagaimana pendiri Wahabi ini seorang takfiri tulen, pendiri aliran Khawarij, ya, suka mengkafirkan. Bahkan dia mengkafirkan dirinya sendiri sebelum memimpin Wahabi dan mengkafirkan guru-gurunya. Ini yang akan kita bicarakan pada malam ini. Memang parah saudara, pendiri Salafi Wahabi mengkafirkan dirinya dan guru-gurunya. Ini dalam sebuah risalah yang ditulisnya atau kitab, ya, catatan kitab, dan diabadikan oleh Syekh Al-Ashimi An-Najdi dalam himpunan Ad-Durar As-Saniyah, himpunan kitab-kitab para tokoh Salafi Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sang pendiri Salafi Wahabi, mengeluarkan fatwa pernyataan berikut ini. Nah, ini saudara, kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Kitab ini menghimpun berbagai risalah, fatwa-fatwa ulama Najd sejak masa pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai masa penyusun kitab ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Ashimi Al-Qahtani An-Najdi. Nah, dalam kitab ini juz 10 halaman 51, pendiri Wahabi ini mengatakan, wa ana ukhbirukum an nafsi wallahi alladzi la ilaha illahu laqad talabtul ilma wa i'taqada man 'arafani anna li ma'rifah wa anna dzalika alwaqt la a'rifu ma'na la ilaha illallah wa la a'rifu dinal islam qabla hadzal khair alladzi manna Allah bihi wa kadzalika masyayikhi ma minhum rajulun 'arafa dzalik faman za'ama min ulama'il 'arid annahu 'arafa ma'na la ilaha illallah أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت أو زعم من مشايخي أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. Artinya bagaimana, kata pendiri Wahabi ini, aku kabarkan kepada kalian tentang diriku, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, aku telah menuntut ilmu dan orang yang dulu mengenalku meyakini aku memiliki pengetahuan. Padahal aku pada waktu itu belum mengerti makna la ilaha illallah dan aku tidak mengetahui agama Islam sebelum memperoleh kebaikan yang Allah karuniakan ini. Demikian pula guru-guruku, tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui hal tersebut.
Artinya guru-gurunya tidak mengetahui makna la ilaha illallah dan tidak mengetahui agama Islam. Nah, barang siapa yang menyangka dari ulama daerah Riyadh, Saudi Arabia, bahwa ia mengetahui makna la ilaha illallah atau mengetahui makna Islam sebelum waktu sekarang ini, atau menyangka bahwa di antara guru-gurunya ada yang mengetahui hal tersebut, maka ia telah berdusta, berbuat-buat, menipu manusia dan memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Ini pernyataan si pendeta Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Nah, pernyataan pendeta atau pendiri Salafi Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi tersebut mengandung beberapa kesimpulan fatal sebagai berikut. Apa saja? Pertama, sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab mengaku belum mengetahui makna la ilaha illallah dan belum mengerti agama Islam. Pernyataan ini secara tidak langsung menganggap bahwa dirinya termasuk orang kafir sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi. Kemudian, kedua, kata dia, tidak seorang pun dari ulama Riyadh dan guru-gurunya yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Pernyataan ini berarti mengkafirkan semua guru-gurunya dan semua ulama yang ada. Artinya apa? Betapa takaburnya, betapa sombongnya hati si pendiri Wahabi, merasa paling Islam. Bahkan guru-gurunya sendiri dianggap kafir karena tidak mengerti la ilaha illallah. Kemudian ajaran Salafi Wahabi yang didakwahkannya, yang diusungnya, menurut pengakuannya tidak ia pelajari dari guru-gurunya, akan tetapi ia terima dari Allah sebagai karunia. Di sini kita patut mempertanyakan bagaimana caranya pendeta Salafi Wahabi ini menerima ajaran tersebut dari Allah. Apabila ia, pendeta Wahabi ini, memperoleh ajaran tersebut dari wahyu, berarti secara tidak langsung ia memposisikan dirinya sebagai nabi. Dan tidak ada bedanya antara pendiri Wahabi dengan orang-orang yang ngaku nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani dan lain-lain. Hal ini tidak mungkin terjadi dan ia akui secara terang-terangan, tapi substansinya sama dengan orang ngaku nabi, dapat wahyu dari Allah. Kemudian apabila ia menerimanya bukan dari wahyu, maka kemungkinan ia menerimanya dari syaitan. Dan hal ini tidak mungkin ia akui, pasti dari syaitan sebenarnya. Dan mungkin saja ia peroleh dari pikirannya sendiri yang diajari syaitan, yang tidak ada jaminan bahwa hasil pikirannya tersebut pasti benar, sebagaimana hasil ijtihad para nabi. Demikian tersebut bertentangan dengan metode kaum muslimin dalam menerima ilmu agama, di mana ilmu agama mereka terima melalui mata rantai sanad dari guru ke guru sebelumnya secara berkesinambungan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ini yang namanya ilmu bersanad, saudara. Nah, paparan di atas menyimpulkan bahwa ajaran Salafi Wahabi berdasarkan testimoni pendirinya, pengakuan pendirinya tidak diperoleh dari para ulama, akan tetapi ia peroleh dari hasil pemikirannya sendiri dan dianggapnya sebagai wahyu dari Allah. Lalu kemudian ia doktrinkan kepada para pengikutnya. Karena pendiri Salafi Wahabi tidak mengakui keilmuan para ulama, termasuk guru-gurunya sendiri. Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bahwa sebelum lahirnya dakwah Salafi Wahabi, tidak seorang pun ulama, termasuk guru-gurunya, yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Nah, hal ini berarti pengkafiran terhadap seluruh ulama, seluruh umat Islam, dan termasuk mengkafirkan dirinya sendiri. Tentu saja fatwa pendiri Salafi Wahabi tersebut sangat aneh. Mengapa? Ini menandakan kalau pendiri Wahabi ini orang yang sangat sombong. Dan sombong itu pengikut setan. Karenanya saudara-saudara, hati-hati dengan Salafi.